Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedang jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di maghrib kali ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Sayyid Sabiq. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya sampai akhir kelak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah di malam hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang kita disunnahkan berwudu ya Pak ya, untuk melakukan hal tersebut. Ya, jadi kita disunnahkan berwudu ketika melakukan perbuatan tersebut. Yang keempat sekarang ya poinnya. Jadi yang keempat, kita disunnahkan untuk berwudu yundabu qoblal ghusli, Pak ya, Bu ya, sebelum mandi. Ya. Sawaun kana wajiban au mustahabban. Baik mandinya wajib maupun mandinya sunnah, itu memang ada kesunahan bagi kita untuk berwudu terlebih dahulu, Pak ya. Kalau mandi wajib mungkin sudah jelas, Pak ya. Kan mandi wajib itu kan ada dua jenis itu. Mandi wajib yang mujzi namanya. Ada yang namanya mandi wajib yang kamil, yang sempurna. Kalau yang mujzi, yang cukup itu, yang penting kita guyurkan air ke badan, kena semua bagian anggota tubuh, itu secara hukum sudah sah. Kena semua bagian badan itu, mulai dari rambut, ya sampai mulai dari ujung pangkal rambut, mulai dari rambut semuanya, kepala sampai ke kaki, kena semua, itu sudah cukup sebenarnya. Tapi ada yang sempurna. Yang sempurna itu yang sesuai dengan sunnah Nabi, ya Pak ya. Sesuai dengan sunnah Nabi itu salah satunya sebelum mandi itu kita disunahkan untuk berwudu. Ya, berwudu dulu. Pilihannya bisa dua, bisa kaki terakhir nanti, atau langsung di awal itu dibasuh dari muka, tangan, rambut sampai kaki. Nanti akan kita bahas bagian khusus mengenai wusul itu. Udah pernah sebelumnya Pak ya? Pak udah pernah wusul? Kayaknya udah ya. Udah apa belum ya? Wusul kita belum masuk ya. Nanti kita akan bahas secara khusus masalah al-ghusl, mandi itu di bagian selanjutnya. Nanti ada mandi yang sifatnya cukup, ada mandi yang sesuai dengan sunnah Nabi ya. Tapi berwudu itu disunnahkan baik kita mau mandi wajib maupun mandi biasa ya. Jadi sebelum mandi ya kita berwudu dulu Pak. Berwudu kemudian baru guyur ya. Kalau mandi wajib itu kan kepala dulu, kanan badan, kiri badan, baru semuanya diguyur. Ya, itu sunnahnya gitu. Jadi mau mandi wajib, mau mandi sunnah, kalau bisa kita sebelum mandi itu berwudu dahulu. Ya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabati, kalau seandainya beliau mandi wajib, beliau mulai fayaghsilu yadaihi, beliau membasuh kedua tangannya, summa yafruq bi yaminihi ala shimalihi, ya, kemudian membasuh kedua tangan kiri kanan ini. Kemudian ya, beliau itu yaghsil farjahu, kemudian beliau membasuh ya kemaluannya kalau beliau mandi wajib, kemudian yatawadda wudu'ahu lis-shalah, kemudian beliau berwudu layaknya wudu untuk salat ya Pak ya. Kemudian baru kepala 3 kali, bagian kanan badan 3 kali, bagian kiri badan 3 kali, baru semua badan. Ya, itu biasanya gitu yang sunnah Nabi. Ya. Kalau kita mau cepat misalnya ya bisa saja. Yang penting kena semua badan dan diniatkan. Yang paling pokok itu sebenarnya niat ya. Jangan niat sampai lupa. Ya, niat itu yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi wajib ya Pak ya. Jadi kalau mandi
Wajib nggak ada niatnya, nggak diniatkan dalam hati, ya jatuhnya mandi biasa. Ya, makanya pentingnya niat tersebut. Tapi berwudu ini itu disunnahkan kepada kita, baik mau mandi wajib maupun mandi biasa. Itu yang keempat. Yang kelima, kita disunnahkan untuk berwudu ketika memakan sesuatu yang tersentuh api, yang langsung bersentuhan dengan api yang dibakar gitu Pak ya. Itu disunnahkan juga untuk berwudu ya. Wajib enggak, tapi sunnah. Ini berdasarkan hadis dari Ibrahim bin Abdullah bin Qariz ya. Mengatakan marartu bi Abi Hurairah. Saya lewati Abu Hurairah, kata Abdullah bin Qariz tadi, wa huwa yatawadda, Abu Hurairah ketika itu sedang berwudu. Kemudian bertanyalah Abu Hurairah kepada orang yang lewat tadi, Abdullah bin Qariz, atadri mimma atawadda? Engkau tahu enggak kenapa saya berwudu? Engkau tahu enggak kenapa saya berwudu? Kata beliau kepada Abdullah bin Qariz. Beliau sendiri menjawab, apa kata Abu Hurairah? Min aswari aqitin abuha, ya, dari Sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddau mimma massat an-naru, ya. Berwuduklah kalian dari sesuatu yang bersentuhan dengan api. Apa ya? Sentuhan dengan api itu disunahkan untuk berwuduk. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Arba'. Ya salah satunya yang dibakar itu. Ya itu salah satu yang dibakar dengan api dan itu disunahkan kita untuk berwudu berdasarkan dalil ini tadi. Ya. Kemudian juga ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddau mimma massat an-naru. Ya, berwuduklah kalian dari apa yang disentuh oleh api. Ya. Hanya saja memang perintah wudhu di sini itu dibawa kepada sunnah. Kan perintah aslinya untuk wajib, tapi dibawa kepada sunnah, ya. Dibawa kepada sunnah. Karena dalam waktu lainnya itu ada riwayat lainnya Nabi makan daging dibakar tapi enggak berwudhu. Ini hadis riwayat dari Amru bin Umayyah ad-Dimri radhiyallahu anhu berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katfi syatin, ya. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong bagian pundak dari sapi, dari domba, fa'akala minha, kemudian beliau memakannya, fadu'iya ila shalah, kemudian beliau diseru untuk mengerjakan salat, azan berkumandang, faqama wa taraha sikin, dan beliau berdiri dan membuang pisau. Ini dagingnya, daging kaftu syafin ini kayaknya dibakar, ya. Wasalla, kemudian beliau solat walam yatawadda, dan tidak berwudu. Ini hadis juga muttafaq alaihi. Jadi ada dua riwayat Pak ya. Pertama riwayat menyatakan Nabi berwudu, perintah Nabi untuk berwudu dari yang tersentuh api. Yang kedua hadis dari riwayat Amru bin Umayyah bin Dimri, Nabi makan yang dibakar api tapi tidak berwudu langsung solat. Sehingga perintah untuk wudu tadi yang aslinya untuk wajib berubah menjadi sunnah karena Nabi pernah juga tidak melakukan, Pak ya. Itu namanya begitu. Jadi kalau ada perintah tapi sesekali ditinggalkan, itu namanya perintahnya berubah menjadi sunnah, ya Pak ya. Sunnah jadinya. Sunnah. Nah. Itu yang kelima. Kemudian yang bagian terakhir, ya, yang terkait dengan hal-hal yang disunnahkan kita untuk berwudu ketika melakukannya adalah tajdidul wudu likulli sholatin. Jadi memperbaharui wudu setiap kali sholat. Jadi kalau kita mau memperbaharui, ya itu kita dapat sunnahnya, gitu ya. Kalau enggak, ya tidak ada masalah juga, karena kayak Imam Abu Hanifah, banyak Rasulullah itu juga ketika hari Fathu Makkah itu kan beliau sholat dengan sekali wudu, ya, ya. Dari sholat ini Maghrib dan Isya, ya, dalam riwayat pernah kita baca itu dengan sekali wudu. Bahkan Imam Abu Hanifah itu pernah sholat 5 waktu dengan sekali wudu. Rasulullah dan beberapa riwayat juga pernah begitu. Ya, tapi kalau kita mau memperbaharui silahkan itu. Sunnahnya juga dapat di situ. Pak ya. Ini berdasarkan hadis Buraidah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda inda kulli
salatin. Nabi itu berwudu setiap kali mengerjakan salat. Ya, Nabi berwudu setiap kali mengerjakan salat. Ya. Falamma kana yaumal fathi, ketika hari Fathu Makkah, ini kita bilang tadi Pak, ketika Fathu Makkah, wa tawaddo, Nabi berwudu, wa masaha ala khuffaihi, kemudian mengusap sepatunya. Ini mengusap sepatu kita bahas setelah ini nih. Selesai kita membahas masalah mengusap sepatu ini Pak. Jadi boleh mengusap sepatu ya. Nanti caranya kita jelaskan juga ya. Jadi ketika Fathu Makkah, Nabi berwudu, kemudian mengusap sepatu beliau, kedua sepatu beliau. Kemudian wasalla as-salawat, kemudian beliau mengerjakan semua salat bi wudu'in wahid. Sekali wudu aja. Sekali wudu. Salat 5 waktu sekali wudu itu dikerjakan Nabi ketika Fathu Makkah. Sehingga Umar berkata ketika itu. Umar itu kan peritis orangnya beliau ya Pak ya. Jadi ketika melihat sesuatu yang tidak biasanya, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka fa'alta syai'an, engkau melakukan sesuatu lam takun taf'aluhu, engkau enggak pernah melakukan itu sebelumnya." Kata Umar, "Ya Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan." Apa kata Rasulullah? "Amdan fa'altuhu ya Umar." Saya sengaja melakukannya wahai Umar. Saya sengaja enggak berwudu ya. Saya sengaja enggak berwudu setiap sholat, sengaja sekali wudu, kata Rasulullah ya kepada Umar. Itu untuk mengajarkan kita bahwasanya tidak masalah kalau seandainya sekali wudu dengan 5 sholat waktu. Asalkan tadi itu Pak enggak batal. Ya, enggak tidur juga yang menghilangkan kesadaran ya. Intinya tidak melakukan sesuatu yang membatalkan atau sesuatu yang membatalkan tadi. Kalau membatalkan kita wudu lagi. Tapi kalau enggak tidak masalah. Seperti Rasulullah tadi. 5 kali sholat dengan sekali wudu. Tapi ingat sunnahnya diperbaharui ya. Ya kalau bisa kita perbarui, kita perbarui. Kalau misalnya masih ada ya tidak masalah juga gitu. Kemudian ini riwayat Ahmad, Muslim dan selainnya. Kemudian ada riwayat dari Amr bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, "Kana Anas bin Malik yaqul," ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo inda kulli salatin." Anas bin Malik ini Pak orang yang selalu membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Anas bin Malik itu kan ya semacam orang yang melayani Nabi, Pak ya, melayani Nabi. Anas bin Malik itu. Makanya Nabi mendoakan dia juga secara khusus dan termasuk sahabat yang paling terakhir meninggalnya itu Anas bin Malik ya, tinggal di Basrah nanti. Nah, dia mengatakan begini, ya apa kata Anas bin Malik? Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu inda kulli salatin. Setiap kali salat beliau berwudu. Nah, qala, ya saya bertanya kata Anas, fa antum kaifa kuntum tasnauna? Ya. Ini Amr bin Amir Al-Ansari bertanya kepada Anas bin Malik. Kalau kalian, kata Amr bin Amir Al-Ansari bertanya kepada Anas, apa yang kalian buat? Dijawab sama Anas bin Malik, kunna nusalli as-salawati. Dahulu kami mengerjakan semua salat bi wudu'in wahidin, dengan sekali wudu, malam nuhdis, selama kami tidak berhadas. Pak ya. Jadi boleh, ya selama tidak berhadas itu boleh sekali wudu untuk 5 sholat atau 2 kali sholat atau 3 kali sholat selama tidak berhadas. Walaupun idealnya adalah kita berwudu setiap kali sholat, walaupun nggak batal. Karena wudu, walaupun kan makanya kita pernah bilang bahwasanya sunnah berwudu itu bukan saja terkait dengan hadas. Kadang-kadang kita nggak berhadas tapi kita wudu lagi, tapi kita dapat pahala tersendiri gitu. Pahala memperbaharui wudu, ya. Kemudian ada hadis riwayat dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati," kalau enggak memberatkan umatku, la amartuhum inda kulli salatin biwudu'in. Kalau aku tidak memberatkan umatku, ya aku perintahkan mereka berwuduk setiap kali salat, ya. Tapi karena mungkin memberatkan sebagian orang bolak-balik ya Pak ya. Sebagian kan masjidnya jauh atau apa, tempat toilet itu ya, tempat kamar mandi, maka diberikan keringanan, bisa untuk sekian kali sholat selama tidak berhadas. Tapi kalau enggak memberatkan, kata Rasulullah, saya perintahkan untuk berwudu ya.
Wa ma'a kulli wudu'in siwak. Setiap kali berwudu harus bersiwak itu kalau enggak memberatkan. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tawaddo'a ala tuhrin," siapa yang berwudu dalam kondisi suci. Berwudu dalam kondisi suci itu gimana, Pak? Kita udah masih wudunya masih ada. Terus kita ulang berwudu lagi. Ya kayak tadi itu memperbaharui wudu. Itu kutibalahu asyru hasanatin. Diberikan baginya 10 kebaikan. 10 kebaikan. Itu berwudu di atas kesucian, ya, Pak. Jadi wudu kita belum batal. Masih ada. Azan berkumandang terus kita wudu. Lagi kan berwudu di atas suci itu, bukan berwudu di atas hadas. Maka kita dikasih 10 pahala, ya. 40 pahala. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Ya, itu yang hal-hal yang disunnahkan, ya, Pak, kita untuk berwudu ketika melakukannya. Sekarang kita lihat hal selanjutnya, yaitu fawaid yahtajul mutawaddi ilaiha. Faedah-faedah atau ilmu-ilmu yang penting diketahui yang dibutuhkan oleh orang yang berwudu. Yang dibutuhkan oleh orang yang berwudu. Yang pertama, al-kalamul mubahu asna al-wudu'i mubahun, ya. Berbicara yang baik-baik, Pak. Berbicara yang baik-baik ketika berwudu itu hukumnya boleh-boleh saja. Berbicara yang baik-baik ketika sedang berwudu itu hukumnya tidak apa-apa. Ya. Sebagian yang mengatakan. Gimana, Pak? Pas berwudu bicara gimana? Iya, pas berwudu itu tidak masalah, Pak. Selama itu memang kata-katanya baik dan memang dibutuhkan. Dan untuk menghindari perbedaan, karena sebagian ada yang melarang memang dalam mazhab Syafi'i terutama, ya, maka kita hindari. Tapi kalau kita memang butuh berbicara dan ada yang akan dibicarakan, tidak ada masalah sama sekali. Karena kenapa? Walam yarid fis sunnah ma yadullu ala man'ihi. Tidak ada sunnah hadis yang menyatakan pelarangan hal tersebut. Ya, intinya berbicaraan yang baik-baik. Hindari misalnya hal-hal yang berdosa, ghibah, fitnah, apa ya? Ya, hal-hal yang tidak penting tidak dibicarakan, ya ditinggalkan. Gitu. Ya kita ini aja lah, ya. Kalau bisa tanpa bicara itu lebih baik, ya. Kalau mau berbicara pun itu tidak batal, karena tidak ada sunnah yang shorihah yang mengatakan batalnya wudu gara-gara berbicara ketika berwudu. Jadi silahkan berbicara, tapi yang penting dan mubah. Mubah itu artinya enggak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ad-du'a'u inda ghuslil a'dha' batil la asla lahu, ya Pak, ya. Doa ketika membasuh anggota tubuh, ya, itu batil, tidak ada dasarnya. Kan kadang-kadang kita mendapati kapan, ya Pak, ya? Pas membasuh muka ada doanya apa gitu, ya. Basuh tangan doanya apa, kalau rambut apa, kaki, itu tidak ada dasarnya. Yaitu tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. La asla lahu. Tidak ada asalnya. Wal matlub, dan yang diminta dari kita al-iktisar, kita mencukupkan dengan doa-doa allati taqaddama zikruha, yang sudah disebutkan ketika sunnah wudu sebelumnya itu. Sebelumnya kita bahas doa-doa yang bisa kita baca. Apa ya? Tapi yang khusus yang terkait dengan anggota tubuh itu tidak ada memang dalilnya. Yang ketiga, lau syakka al-mutawaddi, kalau seandainya orang yang berwudu ragu fi adadil ghasalat, tentang jumlah membasuhnya berapa. Jumlah membasuhnya berapa? Ya bani alal yakin, maka dia mengambil yang paling yakin, yaitu yang paling sedikit, wahwal akal. Misalnya dia ragu, tadi udah membasuh 2 kali apa 3 kali. Maka yang diambil yang paling minim, berarti diambil 2 kali, ditambahkan sekali lagi, Pak, ya. Jadi kalau ragu-ragu, saya sudah membasuh muka 3 kali apa baru sekali, ya. Berarti diambil sekalinya. Ya, itu 2 kali atau sekali, ya. Sekali berarti. Karena ini ambil paling dikit, ya. Itu yang paling yakin. Karena kalau 2 ragu-ragu, berarti yang yakin 1, ya, gitu. Yang yakin 1. Nah. Jadi kalau ragu jumlah berapa kali, yang diambil itu jumlah paling sedikit, ya Pak, ya. Minimal. Itu jumlah yang paling yakin, itu yang minimal itu. Wujudul ha'il, adanya penghalang.
Mislu syama, misalnya ada lilin, lilin nempel di badan kita, misalnya pakai lilin, kadang-kadang nggak tahu ya Pak kepentingan apa, kadang-kadang mungkin dia pakai lilin atau apa ya, nempel di tangan ya atau di badan, misalnya sini ini tempat berwudu kemudian nempel situ lilin, atau sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit ya, ala ayyi udwin min a'dha'il wudu, dari salah satu anggota wudu tadi, yubtiluhu, maka membatalkan wudunya. Makanya pernah kita bahas cincin itu salah satunya, walaupun hadisnya nggak benar tapi secara makna dia betul, digoyang-goyangkan itu biar air masuk ke sini. Kadang-kadang cincin ketat nggak masuk air ke sini, padahal ini bagian dari anggota wudu. Makanya sebagian mengatakan ya digoyang-goyangkan itu. Termasuk misalnya nempel sesuatu di sini yang menghalangi sampainya air, maka membatalkan, Pak ya. Nah, kalau yang henna itu kayaknya enggak ya, Pak ya. Henna dan sejenisnya itu tidak. Intinya sesuatu yang menghalangi sampainya air, itu yang perlu kita tahu. Ini menjadi inti kita ya. Menjadi inti kita, kata-kata intinya adalah menghalangi sampainya air ke anggota tubuh. Jadi ini harus kena semua ini, Pak. Makanya salah satu sunnahnya juga apa? Kita mengusap kayak gini ketika tangan. Jadi bukan sekedar dialirkan air saja, sunnahnya juga begini. Walaupun cukup dengan begini sebenarnya. Dialirkan air dari sini ke sini sudah cukup ya. Tapi idealnya kita juga begini kan, sehingga setiap bagian itu pasti kita bisa memastikan terkena dari air tersebut, karena dia bagian yang wajib untuk diwudui, Pak ya. Amma al-laun wahdahu, sedangkan jikalau sekedar warna saja seperti warna henna dan sejenisnya, fa innahu la yu'assir fi sihhatil wudu. Kalau warna, tapi warna cuman warna tok ya Pak ya. Airnya masih bisa masuk ke situ, cuman warna saja seperti henna dan sejenisnya, maka itu tidak mempengaruhi kesahan wudu. Ya, kan ada warna itu nggak menghalangi sebenarnya. Yang menghalangi itu kan yang kayak lilin dan sejenisnya itu. Ya. Tapi kalau warna itu biasanya tidak menghalangi, ya tidak menghalangi wudu itu sendiri. Li'annahu la yahul bainal bishra wa baina wusulil ma'ilai, karena nggak menghalangi antara kulit dan sampainya air. Kemudian yang kelima, yang perlu diperhatikan terkait dengan orang yang berwudu adalah al-mustahadah ya. Perempuan yang sedang istihadah ya Bu ya. Istihadah berarti bukan darah haid ya. Darah kotor. Ya, darah kotor. Ya. Wa man bihi salasu baulin, orang yang pipis terus menerus. Apa bahasa kita itu, Pak? Beser. Ya, beser. Pipis terus menerus ya. Salasu baulin au infilati rihin, ini juga kentut-kentutan terus. Ya. Biasanya itu udah penyakit faktor usia biasanya Pak ya. Faktor usia. Au wairizalika, atau selainnya ya dari uzur-uzur minal a'zar ya, dari uzur-uzur lainnya, maka orang seperti ini ya Pak ya, Bu ya, yang mustahadah, yatawaddauna likulli salatin, maka dia berwudu setiap kali salat. Jadi nggak bisa digunakan yang apa tadi, yang wuduknya bertahan sekali wuduk bisa banyak tadi. Karena dia orang seperti ini harus berwudu setiap kali salat ya. Idza kanal uzru yastaghriq jami'al waqt, jikalau uzur tadi ya terjadi di semua waktu ya. Jadi sepanjang itu dia kentut terus atau ini terus ya. Au la yumkin dhabtuhu, atau enggak mungkin ditahan. Enggak mungkin ditahan, enggak mungkin dihalangi gitu ya. Mendobotnya enggak mungkin. Nah. Ya, kemudian dia cukup ya sekali itu aja udah berwudu, kalau mau kentut lagi setelah itu tidak ada masalah sama sekali karena enggak mungkin ditahan lagi, Pak ya. Nah, ya, sebagian ini ya memakai pampers itu untuk menghalangi pipisnya biar enggak kemana-mana setelahnya. Ya, biar nggak kena yang lain-lain atau kena ini atau jadi celananya ya. Sebenarnya udah ketika misalnya dia berwudu itu udah selesai masalahnya, tapi untuk menghindari jatuhnya kemana-mana misalnya ya, jatuh ke karpet atau kemana pipis itu Pak ya, kan nggak tahu juga kita kenanya kemana-mana jatuhnya, maka untuk kemaslahatan biasanya sebagian pakaikan pampers untuk itu, untuk menghalangi itu. Tapi sebenarnya ketika dia sudah berwudu lagi, bapak-bapak misalnya udah seperti itu ya biasa. Itu udah selesai masalahnya, karena udah memang penyakit itu nggak bisa dihilangkan, udah uzur Pak ya, udah uzur, maka sholatnya seperti itu ya. Wa yu'tabar
Wa tu'tabaru salatuhum sahihatan ma'a qiyamil uzur. Maka salatnya dianggap sah walaupun ada uzurnya tadi Pak Ibu ya. Jadi kalau udah pipis terus-menerus, udah kentut, enggak bisa ditahan lagi udah. Ya, mau nahan tuh enggak bisa, udah lepas aja udah gitu ya Pak ya. Maka berwuduknya setiap kali sholat, wudu, apapun yang terjadi setelahnya itu enggak ngaruh lagi. Jadi kita udah selesai wudu kemudian kentut lagi enggak ada, udah lanjut aja udah, selesai udah. Yang penting setiap mau sholat itu. Jadi semakin dekat waktu sholat itu udah mau ini ya udah azan berarti wuduknya di situ, jangan wuduk jauh-jauhnya karena akan batal juga kentut. Jadi wuduknya pas mau sholat itu, udah azan baru wuduk, baru mulai sholat. Nah. Kemudian ya juzu al isti'anatu bil ghairi fil wudu. Boleh kita meminta bantuan orang lain untuk berwudu, Pak ya. Kita sakit tidak bisa berwudu, tapi masih bisa menggunakan air, cuman berdiri nggak bisa. Ya kita minta bantuan orang lain untuk mewudukan kita di rumah sakit misalnya Pak ya. Jadi jangan langsung tayamum aja. Kalau masih bisa mampu air ya pakai air dulu. Ya, pakai air dulu. Kalau nggak mampu sendiri kita minta anak atau mahram kita ya, istri misalnya itu kan bisa kemarin kita jelaskan tidak membatalkan wudu ya kalau bersentuhan. Ya, kemudian anak laki-laki misalnya atau laki-laki, pokoknya kalau ibu yang perempuan, anak laki-laki anaknya gitu ya mahram lah untuk mewudukan. Mewudukannya sama saja, kita ambil air, kita usap muka, ke tangan, ke rambut, kepala, kaki sama. Cuman diwudukan oleh orang lain. Jadi jangan langsung beralih ke tayamum. Tayamum itu kalau nggak ada orang lagi yang akan bantu Pak. Baru kita ini. Kalau selama kita masih mampu pakai air, kemudian apalagi di dekat kita ada mahramnya, ada yang bisa bantu untuk wudukan, ya kita minta diwudukan. Ya, minta diwudukan. Tapi pakai mahram Pak ya. Yang bapak-bapak jangan minta ibu. Apa namanya? Perawat perempuannya nggak boleh ya, nggak batal di wudunya, nggak sah gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yubahu lil mutawaddi, boleh bagi orang yang berwudu ayyan syaffa untuk mengusap ya, membasuh, menghandui ya anggota tubuhnya tadi ya dengan handuk dan sejenisnya ya, baik ketika musim panas maupun musim dingin. Jadi membasuh, kita air wudhu kemudian kita handuki setelahnya, kita usap lagi. Yang ini Pak ya, tidak ada masalah sama sekali. Ya, tidak ada masalah sama sekali. Karena intinya bukan di situ sebenarnya. Intinya ada di ta'abudinya sebenarnya. Intinya ada di perintah untuk kita jalankan berwudhunya, bukan di airnya. Ya. Inti wudhu itu ada di menjalankan perintah untuk berwudhu, bukan di airnya. Sehingga kalau kita usap setelahnya, setelah berwudhu terus kita basuh muka kita gini lagi, itu nggak membatalkan wudhu. Ya, wudhunya sudah selesai. Ya, Pak ya, wudhunya sudah selesai. Jadi itu hal-hal yang terkait dengan wudhu ya Pak ya. Sekarang kita masuk tema baru Pak. Ya, kita sekarang membahas tentang al-mashu alal khuffain, mengusap kedua sepatu. Jadi Pak, kalau seandainya kita dalam posisi mukim atau posisi safar, itu sebenarnya kita bisa mengusap sepatu. Mengusap sepatu itu sebagai pengganti dari membasuh kaki. Tapi ada syarat-syaratnya ya. Tapi kita bisa, baik kita dalam perjalanan maupun nggak perjalanan. Ya, baik ke kantor saja itu juga nggak ada masalah sama sekali, asalkan memenuhi syarat nanti. Ya. Memenuhi syarat. Nanti kita bisa mengusap sepatu aja atau mengusap kaos kaki, asalkan kaos kakinya memenuhi standar nanti. Sekarang kita lihat dulu Pak ya. Al-mashu alal khuffain, mengusap kedua sepatu. Apa dalilnya? Dalilnya itu ada di dalam sunnah sahihah sabitah dari Rasulullah SAW, yaitu sabata al-mashu alal khuffain. Masalah mengusap kedua sepatu telah sahih dengan sunnah yang sahihah yang sabit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam An-Nawawi mengatakan ajma'a man ya'taddu fil ijma'i, ya, telah berijma orang yang dianggap bisa berijma ala jawazil mashi alal khuffain, tentang bolehnya mengusap kedua sepatu,
fis safar wal hadar, baik ketika safar maupun enggak safar. Sawaun kana li hajatin aw wailiha, baik ada hajat maupun tidak. Hatta lil mar'ati al mulazimah wa zamanil ladzi la yamshi, bahkan hukum ini juga berlaku bagi perempuan yang di rumah aja, enggak kemana-mana, itu juga bisa ngusap sepatu kalau pakai sepatu, Pak ya, pakai kaos kaki yang tebal tentunya. Wa zamanil ladzi la yamshi, orang yang difabel yang enggak kemana-mana sebenarnya, dia juga bisa mengusap sepatu kalau memang butuh di situ. Wa inna ma angkarathu asyi'atu wal khawariju, yang mengingkarinya cuman kelompok Syiah, kelompok Khawarij. Kelompok Syiah ini dan kelompok Khawarij ini dulu aslinya pecahan dari kelompok Ali ya Pak ya. Ali ya. Kan Ali ketika peristiwa apa? Di Damatul Jandal itu. Peristiwa tahkim itu kan terjadi kelompok Ali dan Muawiyah ya, perjanjian. Ketika itu kelompok Ali pecah menjadi dua, satu menjadi kelompok Syiah, satu menjadi kelompok Khawarij. Syiah sekarang kalau di zaman sekarang itu ada di Iran, di Syiah Isna Asyariyah. Syiah itu banyak cabangnya, tapi yang masih berkembang masih ada tuh yang Syiah Isna Asyariyah itu Syiah Rafidhah. Itu biasanya sholatnya 3 waktu itu Pak ya. Sholatnya 3 waktu. Sholatnya subuh, zuhur dan asar di jamak. Biasanya mereka itu kalau maghrib dan isya di jamak juga ya, cuma 3 waktu. Jumatan ya, memang makanya agak bermasalah itu ya. Nah, Syiah yang Isna Asyariyah itu ya, banyak masalah lah dari segi kepercayaannya berbeda. Makanya sebagian mengatakan keluar dari Islam. Kemudian kalau Khawarij itu diwakilkan sama, kalau sekarang itu ISIS itu. ISIS ya. Sekarang udah nggak ada lagi Pak ya. Tapi orang-orangnya masih ada. Ya, ISIS itu lebih dekat Khawarij itu. Dulu yang membunuh Ali itu juga orang Khawarij. Namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Abdurrahman ibnu Muljam itu juga Khawarij ya, anak muda itu. Ya, menghafal Al-Qur'an tapi salah ngaji, akhirnya kayak gitu. Jadi dua kelompok ini yang tidak mengakui adanya mengusap kedua sepatu. Sedangkan para ulama lainnya, para sahabat lainnya mengaku itu. Hanya saja la yu'taddu bi khilafihim. Pendapat mereka itu tidak dianggap keberadaannya ya, dianggap sebagai pendapat yang syadz. Kemudian berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ya, waqad saraha jam'un minal huffaz, sejumlah hafiz itu terang-terangan mengatakan bi annal masha 'alal khuffaini mutawatir ya, mengusap kedua sepatu itu dalilnya mutawatir. Mutawatir itu artinya adalah sampainya jalur periwayatannya kepada Nabi dengan jumlah yang banyak ya. Yang meriwayatkan itu banyak di kalangan sahabat. Yang meriwayatkan itu jumlahnya banyak di kalangan sahabat. Itu namanya mutawatir. Wa jama'a ba'duhum ruwatahu fajawazus samanin. Sebagian mengumpulkan para perawinya kemudian ternyata melebihi dari 80 periwayat ya, perawi. Jadi meriwayatkan masalah bolehnya mengusap kedua sepatu tadi ada 80 orang sahabat. 10 diantaranya itu orang yang dijanjikan masuk surga. Minhum al-ashra. Ashra sini maksudnya 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf itu meriwayatkan tuh 10 orang yang masuk surga itu Pak, meriwayatkan hadis bolehnya ini. Jadi 80. Jadi bisa dikatakan mutawatir. Karena dikatakan mutawatir tadi karena 80 orang sahabat meriwayatkannya. 10 diantaranya itu yang masuk surga, dijanjikan masuk surga. Kemudian hadis yang paling kuat, aqwal ahadis hujjatan fil masih, hadis yang paling kuat sebagai hujjah dalam mengusap sepatu adalah hadis riwayat Ahmad, kemudian diriwayatkan oleh Shaykhain Bukhari dan Muslim, kemudian juga Abu Daud, kemudian At-Tirmidzi dari Hammam An-Nakh'i radhiyallahu anhu berkata, bala Jariru bin Abdullah, Jarir bin Abdullah pipis, summa tawadda, kemudian ia berwudu, wa masaha alal khuffaihi, kemudian dia mengusap kedua sepatunya.
Faqila dikatakan kepadanya taf'alu hadza wa qad bulta, engkau melakukan ini padahal engkau sudah pipis? Dia menjawab na'am, iya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala pipis, summa tawaddoa, kemudian beliau berwudu, wa masaha alal khuffain, dan mengusap kedua sepatunya. Kemudian berkata Ibrahim, fakana yu'jibuhum hadzal hadis. Hadis ini menarik baginya. Ya, kenapa? Karena Islamnya Jarir itu kana ba'da nuzulil Maidah, setelah turunnya surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah berarti al-yauma akmaltu itu. Al-yauma akmaltu lakum dinukum, ya. Itu turunnya setelah itu. Islamnya Jarir setelah itu, dan dia melihat Rasulullah melakukannya, ya. Ai anna Jariran aslama fi sana al-ashra ba'da nuzuli ayatil wudu alladhi tufidu wujuba ghuslir rijlain. Artinya apa? Jarir ini masuk Islam di tahun ke-10 setelah turunnya ayat terkait dengan wudu yang menjelaskan wajibnya membasuh kedua kaki. Ya, basuh kedua kaki kan wajib itu dalam surat Al-Maidah, dalam surat ini Al-Maidah itu, ya Pak ya. Terkait dengan wudu. Sehingga hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Jarir ini menjadi penjelas. Artinya dalam kondisi tertentu, ketika misalnya pakai sepatu atau kaos kaki yang tebal, maka boleh mengusapnya. Ya, karena ini penjelas dari wajibnya membasuh kedua kaki. Ya, basuh kedua kaki wajib, tapi ketika pakai sepatu boleh mengusap, itu artinya di situ, ya Pak ya. Karena Jarir itu masuk Islamnya terakhir, nah, sehingga menjadi penjelas hadisnya itu, menjadi penjelas. Nah. Kemudian masyru'iyatil mashi alal jawrabain. Pensyariatan mengusap terhadap kedua kaos kaki. Ya juzu, ya, boleh al-mashu alal jawrabaini, mengusap kedua kaos kaki Pak ya. Diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Abu Daud mengatakan wa masaha alal jawrabaini Ali bin Abi Thalib wa Ibnu Mas'ud, mengusap kedua kaos kaki itu ada Ali bin Abi Thalib, ada Ibnu Mas'ud, ada Al-Barra bin Azib, ada Anas bin Malik, ada Abu Umamah, ada Sahal bin Sa'ad, ada Amr bin Haris, ya. Kemudian hal itu juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas. Jadi banyak para sahabat yang mengusap kaos kaki. Tapi kaos kaki yang menutupi mata kaki, Pak. Nanti ada syaratnya, ya. Ada syaratnya ini. Nah. Jadi enggak asal kaos kaki aja. Kemudian diriwayatkan juga dari Ammar, dari Bilal bin Abdullah, dari Abdullah bin Abi Aufa, dari Ibnu Umar dalam Tahdzibus Sunan yang ditulis oleh Ibnu Qayyim dari Ibnu Munzir, bahwasanya bahwasanya Imam Ahmad menafkan jawazil mashi alal jawrabain, bolehnya mengusap kedua kaos kaki. Ya, bolehnya mengusap kedua kaos kaki. Ini ibu-ibu terutama ya. Nah, biasanya pakai kaos kaki, yang biasa pakai kaos kaki. Nah, wa hadza min insafihi wa adlihi, ini bagian dari keinsafannya dan keadilannya, sikap pertengahan. Apa dasarnya? Dasarnya ketika hal itu adalah para sahabat yang tadi melakukan, ya. Kemudian juga kias yang jelas. Kenapa? Fa innahu la yazhar bainal jawrabaini wal khuffaini farqun mu'sir. Karena enggak ada perbedaan mencolok di antara kedua sepatu dan kedua kaos kaki. Kalau kaos sepatu tadi, Pak, itu sepatu itu harus menutupi mata kaki juga. Jadi bukan ini ya, bukan di bawah mata kaki, menutupi mata kaki karena dia pengganti dari membasuh kaki, sehingga ya bagian yang tertutupi itu ya harus tertutup di sini sampai mata kaki kan wajibnya, ya. Kalau seandainya sepatunya pendek di bawah mata kaki, maka kaosnya yang naik ke atas dan kaosnya jangan tipis ya. Nah, ini disyaratkan di sini. Nah, ada riwayat dari ini kita lanjutkan lagi di sini, Pak ya. Mana tadi? Yasihu an yuhal al-hukmu bainahuma. Ini wa mimman ajaza al-mashu alaihima, di antara yang membolehkan mengusap kedua kaos kaki adalah Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Atha wal Hasan, Sa'id bin Musayyib. Kemudian berkata Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, yajuzul mashu alaihima idza kana sakhinaini. Boleh mengusap kaos kaki tadi kalau seandainya dia sakhinaini. Sakhinaini itu tebal. Ya Pak ya.
La yashuffani amma tahtahuma, tidak menyingkap, tidak kelihatan, tidak kaos tipis yang kelihatan kulit bagian dalamnya. Ya, dan harus melewati mata kaki karena yang menjadi inti sini adalah mata kaki ini. Kan batas untuk dibasuh kaki itu mata kaki ini. Batas wudhu kaki itu kan mata kaki, Pak ya. Maka sepatunya khuf itu harus melewati mata kaki. Kalau enggak, silakan pakai sepatu yang di bawah itu, tapi kaos kakinya melewati mata kaki, sehingga yang menjadi inti bukan sepatunya tapi kaos kakinya, gitu. Jadi itu. Kalau cuma pakai sepatu, ya sepatunya yang melewati mata kaki, jangan di bawah itu. Kalau kaos kaki harus sakhina ini itu tebal, tidak tipis, ya. Itu pendapat dari Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, ya. Dahulu Abu Hanifah itu tidak membolehkan al-mashu alal jawroben. Abu Hanifah tidak membolehkan mengusap kaos kaki dahulunya, ya. Walaupun tebal. Kemudian dia membolehkan setelah itu 3 hari sebelum kematiannya. Jadi para ulama Pak ya, dahulu itu biasa menarik pendapat mereka kalau salah, ya. Imam Abu Hanifah sebelumnya berpandangan nggak boleh mengusap kaos kaki walaupun tebal, walaupun tebal, ya. Walaupun tebal itu nggak boleh bagi Imam Abu Hanifah. Tapi muridnya boleh, Abu Hasan dan Al-Qadhi Abu Yusuf Al-Sibani itu murid keduanya beliau, itu murid utamanya dari Abu Hanifah. Tapi 3 hari sebelum kematiannya Abu Hanifah membolehkan, ya, membolehkan. Sebagian mengatakan 3, sebagian mengatakan 7 hari. Nah, itu dia. Jadi wa masaha alal jawrabaihi as-sakhinaini fi maradihi, ya. Jadi beliau Abu Hanifah ketika kematiannya, sebelum hari kematiannya, ketika sakit kematian itu mengusap kedua kaos kakinya yang tebal. Kemudian berkata kepada para pembesuknya, li'unwadihi, ya, ma kuntu anha anhu, dahulu, ya, saya fa'altu ma kuntu anha anhu, saya melakukan apa yang dahulu saya larang. Ya, jadi dahulu Abu Hanifah sempat melarang, nggak membolehkan untuk mengusap kaos kaki walaupun tebal. Tapi 3 hari atau 7 hari sebelum meninggalnya ketika sakit, beliau mengusap kaos kakinya yang tebal. Kemudian beliau mengatakan kepada orang-orang yang membesuk melihat beliau, fa'altu, ya, saya melakukan makuntu anha anhu, apa yang dahulu saya larang, ya. Artinya beliau mengubah pendapatnya. Kemudian dari Mughirah bin Syu'bah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda, beliau berwudu, wa masaha alal jawrabaini, kemudian beliau mengusap kedua kaos kakinya, wan na'lain, dan kedua sendalnya. Kedua sendal bukan menjadi inti di sini ya Pak ya. Kedua sendal ini bukan menjadi inti adalah kaos kakinya. Karena kalau sandal itu tidak memenuhi syarat, ya. Namanya sandal ya pasti terbuka sebagian besarnya dan bagian mata kaki juga nggak tertutup, ya. Yang menjadi inti adalah di sini kaos kaki yang menutupi dari sendal itu, ya. Dia pakai sendal, pakai kaos kaki. Ini yang dijelaskan di kitab ini, ya. Wal mashu alal jawroben kana huwal maksud, yang menjadi inti di sini adalah membasuh kedua kaos kaki tadi, ya. Sedangkan sendal itu ngikut, ya. Yang intinya adalah kaos kaki tersebut. Jadi itu ya Pak ya. Jadi kaos kaki pun ya, walaupun sebagian mengatakan tidak mensyaratkan untuk sakhin, untuk tebal, tapi untuk kehati-hatian ya, untuk keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, kita memakai kalau kaos kaki pakai yang tebal. Yang tebal itu standarnya apa? Tidak memperlihatkan yang dibalik kaos kaki itu, gak kelihatan kulitnya. Itu ibu bisa yang pakai kaos kaki misalnya, itu bisa memakai jawrobain itu diusap, tidak perlu melepas kaos kaki. Tapi nanti ya dipakai, sebelum dipakai dalam kondisi suci dulu. Jadi berwuduk dulu baru dipakai. Nah, setelah itulah baru terhitung Pak ya. Kalau seandainya misalnya kentut ya atau buang angin, nanti tinggal wuduk lagi, ketika bagian kaki tinggal diusap di bagian atasnya. Ini nanti sifat caranya akan kita jelaskan di bagian selanjutnya. Oke, bentar lagi kayak mau azan Pak. Kalau ada yang mau dipertanyakan atau mau didiskusikan, foto silakan. Ya Pak. Nah.
apa kita membersihkan kemaluan dulu baru wudu kan gitu kan? Iya. Wudu dulu baru membersihkan lagi. Membersihkan dulu baru wudu gitu kan? Iya. Di tangan dulu, ya. Kemudian baru membersihkan kemaluan itu, ya, baru wudhu setelahnya. Wudhu setelahnya, kemudian setelahnya diguyurkan bagian kepala 3 kali, kanan badan 3 kali, kemudian kiri badan 3 kali, kemudian baru semua badan silahkan dipenuhi dengan air itu. Itu Pak. Nanti akan kita bahas itu secara khusus di bagian selanjutnya nanti di masalah al-ghusl. Ini nggak lama ini masalah khuffain ini, setelah itu kita bahas masalah mandi nanti. Mandi, sebab-sebab mandi, wajib-wajib mandi, kemudian hal-hal yang sunah-sunahnya. Nanti itu kan secara khusus kita bahas Pak, insyaallah. Oke. Kayak udah azan ya Pak ya, kita cukupkan demikian ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi ya Pak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih membahas tentang al-mashu alal khuffain, mengusap kedua sepatu atau kedua kaos kaki dan semakna dengan itu. Kalau aku masukkan Ustaz, seandainya wudu itu praktekkan pakai sibi itu gimana? Jadi cara berwudu yang benar itu loh. Oh nggih, insyaallah. Kita hanya tidak pakai teori, tapi kita praktekkan begini Ustaz. Lewat layar nanti ya, mungkin bisa ya. Kalau membantu yang benar dan kan kalau kita mendengar kadang-kadang kan penafsirannya beda-beda. Tapi kalau untuk dipraktekkan di situ, kita lebih mantap lagi, kira-kira gitu ya. Ya, mungkin bisa ditampilkan nanti ini Ustaz, di LCD nanti Ustaz Andi. Ya, yang benar. Oke, betul Pak, itu bisa ditampilkan nanti biar ada visualnya. Ya, insyaallah itu bagus Pak. Oke, kita cukupkan dulu demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.